Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati untuk Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadik, ST, MM, MM, MSI, CTC, CPS, CLT, ULA, serta teman-teman sekalian yang telah berhadir. Saya Nur Aina Rizky dengan NIM 241031322024 selaku moderator dan penyaji dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul analisis deskriptif. Adapun materi presentasi hari ini yaitu definisi analisis deskriptif, tujuan analisis deskriptif, jenis-jenis analisis deskriptif, contoh penerapan dalam akuntansi, serta manfaat dan keterbatasan analisis deskriptif. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama yaitu definisi analisis deskriptif. Baik teman-teman semuanya, aku izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, aku Nur Alia Ajijah dengan NIM 241031312030. Di sini aku bakal menjelaskan mengenai definisi dari analisis deskriptif itu sendiri. Teman-teman pernah nggak sih kalian membaca laporan keuangan perusahaan yang isinya itu berupa angka-angka mulai dari penjualan, laba, hingga rasio-rasio keuangan. Lalu kalian itu bingung nih, kayak mulai dari mana sih kita itu harus memahaminya? Nah, di sini analisis deskripsi itu berperan teman-teman. Jadi, analisis deskriptif itu tuh membantu kita untuk meringkas dan juga menggambarkan data sebagaimana adanya, tanpa harus memikirkan dulu apa penyebab maupun akibat dari data tersebut. Jadi ibaratnya nih, analisis deskriptif itu seperti cermin di mana dia hanya menunjukkan kondisi apa adanya dari data yang kita punya. Nah, dalam akuntansi, analisis deskriptif memfokuskan pada pengamatan dan intervensi data historis seperti laporan laba rugi, neraca, dan juga arus kas dengan tujuan merangkum pola, tren, dan juga perbedaan antar periode yang hasilnya nanti bakal membantu si pemangku kepentingan buat memahami apa aja yang terjadi secara faktual hingga menjadi dasar untuk sebagai keputusan begitu. Lalu menurut Olimop pada tahun 2025, dia itu menyatakan bahwa tujuan utama ini tuh buat merangkum data historis guna mempermudah pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain nih, analisis deskriptif fokusnya itu pada penyajian data masa lalu agar lebih mudah dimengerti. Dalam akuntansi dan audit, hal ini penting untuk mengambil keputusan berbasis fakta historis. Kita contohkan saja nih, seperti seorang akuntan yang menggunakan analisis deskriptif ini buat menyusun laporan kuartalan, menganalisis perbedaan antar periode, atau memonitor indikator kinerja utamanya keuangan perusahaan secara rutin. Hasil ringkasan ini tuh menjadi dasar awal, pemahaman awal sebelum menerapkan teknik analitik lanjutan, sehingga meningkatkan akurasi dan juga ketepatan rekomendasi manajemen atau audit. Jadi gitu. Dan analisis deskriptif ini terbagi lagi menjadi dua bentuk teman-teman. Yang pertama itu ada kualitatif, bisa kita contohkan seperti jumlah penjualan, laba, dan rasio keuangan yang isinya itu berupa angka-angka. Dan juga yang kedua yaitu adalah kualitatif, di mana yang isinya itu ada tentang deskripsi kondisi pasar dan juga perubahan strategi manajemen. Lalu selanjutnya itu teman aku bakal menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dari analisis deskriptif ini. Sekian dari yang aku sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini izin meneruskan. Jadi di sini saya Diandra Putri Rahmadina dengan NIM 24103132200038 akan menjelaskan apa sih tujuan dari analisis deskriptif. Nah, tadi itu sudah dijelaskan secara singkat oleh Alia ya. Jadi di sini analisis deskriptif itu bertujuan untuk memahami dan menyajikan ciri-ciri utama suatu kumpulan informasi ataupun data secara sistematis dan mudah dimengerti. Nah, tujuan ini tuh memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti penelitian, pengambilan keputusan, maupun penyusunan laporan.
Nah, secara umum itu, analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang dikumpulkan dengan beberapa tujuan spesifik. Antara lain, yang pertama adalah memahami data. Jadi, analisis deskriptif itu berfungsi untuk membantu memahami data secara lebih mendalam. Nah, melalui metode ini, data itu dapat digambarkan secara menyeluruh. Statistik deskriptif itu menyajikan ringkasan umum yang memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya itu dapat diketahui nilai rata-rata, median, dan modus dari data yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi pola, tren, atau distribusi dalam data. Jadi, analisis deskriptif itu berperan penting dalam mengidentifikasi pola, tren, maupun distribusi dalam data. Nah, melalui pendekatan ini, peneliti itu dapat menemukan pola berulang, perubahan dari waktu ke waktu, serta sebaran nilai yang ada. Visualisasi data seperti grafik, batang, atau diagram lingkaran mempermudah perbandingan antar kelompok data sehingga perbedaan, kesamaan, bahkan keberadaan outlier dapat terlihat lebih jelas. Nah, yang ketiga yaitu menyajikan data secara ringkas dan informatif. Jadi, analisis deskriptif itu berfungsi untuk menyajikan data secara ringkas dan informatif dengan cara menyederhanakan informasi yang kompleks. Nah, data mentah yang besar itu dapat dirangkum menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami melalui penggunaan statistik seperti yang tadi, median, modus, serta visualisasi tadi yang bisa berupa diagram batang, lingkaran, histogram maupun tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian yang terakhir tujuan dari analisis deskriptif ini adalah memberikan dasar awal untuk analisis lanjutan. Analisis deskriptif itu dapat merupakan tahap awal yang memberikan dasar bagi analisis statistik lanjutan seperti regresi, uji hipotesis, maupun analisis inferensial. Nah, dengan memahami karakteristik data terlebih dahulu, maka peneliti itu dapat memilih metode analisis lanjutan yang sesuai sehingga mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Erina Hanifah Maulida dengan NIM 24103132200090. Izin melanjutkan materinya. Materi tentang jenis-jenis analisis deskriptif. Oke, yang pertama tuh ada analisis tren. Apa sih analisis tren ini? Jadi analisis tren ini adalah metode untuk menganalisis data historis atau data dari masa lalu guna melihat pola atau kecenderungan dari waktu ke waktu. Jadi tujuan dari analisis tren ini adalah untuk mengetahui arah pergerakan data tersebut, apakah naik, turun, atau stabil, sehingga bisa digunakan untuk memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu metode dalam analisis tren ini ada dua. Yang pertama trend moment dan yang kedua itu ada semi average. Jadi metode trend moment ini adalah metode peramalan time series yang menyesuaikan garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan untuk peramalan jangka pendek atau jangka panjang. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala kenaikan, maka tren yang kita miliki menunjukkan rata-rata pertambahan, sering disebut tren positif. Tetapi hal yang kita teliti menunjukkan gejala yang semakin berkurang, maka tren yang kita miliki menunjukkan rata-rata penurunan atau disebut juga tren negatif. Lalu yang kedua itu ada metode semi average atau rata-rata, menyatakan bahwa metode semi average ini kelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung dua kali. Lalu jenis analisis deskriptif yang berikutnya ada analisis profitabilitas. Jadi analisis profitabilitas ini adalah cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari modal atau hasil penjualan yang dimilikinya. Analisis ini dapat membantu perusahaan mengetahui tingkat laba yang diperoleh, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui produktivitas perusahaan, semua dana perusahaan, membantu perusahaan membuat keputusan bisnis, mengetahui posisi laba perusahaan dari tahun ke tahun, dan mengetahui besaran laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Lalu rasio ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada return on asset. Jadi rasio ini nih menunjukkan persentase seberapa menguntungkannya aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Semakin baik karena
menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Jadi rumus dari return on asset ini laba bersih dibagi total aset dikali 100. Lalu yang berikutnya tuh ada return on equity. Jadi rasio ini memberikan gambaran seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan laba dari ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rumusnya ada laba bersih dibagi ekuitas dikali 100. Oke, materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Setia Wiharasnanda Imayanti Sulaksono. Di sini saya akan melanjutkan rasio utama dari analisis profitabilitas. Jadi untuk yang ketiga itu ada operating profit margin ratio atau disingkat OPM. Jadi OPM ini yaitu rasio keuangan yang menggambarkan laba murni yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Operating profit margin juga menggunakan ukuran persentase dari setiap hasil penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain kecuali bunga pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan. Nah, operating profit margin ratio itu dirumuskan dengan laba operasional dibagi dengan penjualan bersih, kemudian dikali 100%. Nah, untuk rasio utama yang keempat yaitu ada net profit margin ratio atau disingkat NPM. NPM atau margin laba bersih adalah rasio keuangan yang menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari tingkat volume usaha tertentu. Selain itu, net profit margin menggambarkan seberapa jauh perusahaan dapat meminimalisir biaya-biaya yang ada di perusahaan. Semakin tinggi net profit margin, maka operasi perusahaan semakin efektif untuk dijalankan. Oleh karena itu, net profit margin dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan. Nah, rumus dari net profit margin sendiri itu ada laba bersih dibagi dengan penjualan bersih, kemudian dikali dengan 100%. Next slide. Selanjutnya analisis deskriptif selanjutnya yaitu analisis arus kas. Jadi analisis arus kas itu adalah proses pemeriksaan arus kas masuk dan keluar bisnis untuk mengetahui kesehatan finansial suatu entitas. Tujuan informasi arus kas itu yaitu untuk memberikan informasi historis tentang perubahan kas dan setara kas perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan selama suatu periode akuntansi. Nah, komponen arus kas itu ada 3. Yang pertama ada dari operasi, kemudian ada dari investasi dan juga pendanaan. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Kemarin mengemukakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi itu melaporkan arus masuk dan arus kas keluar dalam perusahaan dari kegiatan operasi sehari-hari. Oleh karena itu, arus kas dari aktivitas operasi biasanya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penentuan laba rugi. Nah, contoh dari kegiatan operasi itu ada dari pendapatan dari penjualan barang atau jasa, kemudian ada dari dana yang diterima dari biaya lisensi, provisi, komisi, dan pendapatan lainnya. Kemudian ada pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, lalu ada pembayaran kas kepada karyawan, kemudian ada penerimaan dan pembayaran kas dari perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, pensiun, dan manfaat asuransi lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi. Kemarin menjelaskan bahwa arus kas dari aktivitas investasi itu nunjukin arus kas masuk dan arus kas keluar terkait dengan perubahan aset jangka panjang perusahaan. Nah, contoh dari aktivitas investasi itu yang pertama ada pembayaran kas untuk pembelian aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Kemudian yang kedua ada penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, serta aset tak berwujud dan aset jangka panjang lainnya. Kemudian yang ketiga ada akuisisi saham atau instrumen keuangan di perusahaan lain. Kemudian yang keempat ada uang muka dan pinjaman kepada pihak lain dan pembayaran kembali, kecuali dari lembaga keuangan. Nah, untuk arus kas yang ketiga itu ada dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan itu menunjukkan kalau arus kas masuk dan arus kas keluar terkait dengan perubahan kewajiban jangka panjang perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Nah, aktivitas pendanaan itu
bisa berasal dari pertama penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen modal lainnya, kemudian yang kedua ada dari pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menebus saham perusahaan, kemudian yang ketiga ada dari pendapatan dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, dan pinjaman lainnya, kemudian yang keempat ada dari pembayaran kembali pinjaman, dan yang terakhir ada dari pembayaran kas dari penyewa untuk mengurangi saldo hutang yang terkait dengan sewa pembiayaan. Nah, analisis arus kas itu ada 2 metode menurut PSAK nomor 2. Nah, yang pertama itu ada metode langsung. Jadi metode langsung itu metode dengan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang diungkapkan. Metode langsung menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Nah, metode yang kedua itu ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung atau indirect method merekonsiliasikan laba yang dilaporkan dengan arus kas. Metode tidak langsung bertitik tolak dari laba bersih sebagai suatu arus kas. Setelah itu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan beban-beban yang tidak memberikan atau memakai kas. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Sun Ea dengan NIM 24103132 Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu tentang identifikasi outlier. Nah, definisi outlier menurut Hawkins 1980 adalah data atau amatan yang menyimpang jauh dari data lainnya. Artinya, outlier itu seperti nilai yang tidak sejalan dengan mayoritas data, yang mana bisa jauh lebih tinggi ataupun jauh lebih rendah. Outlier itu bisa muncul karena beberapa hal, misalnya karena kesalahan pengukuran atau ada kejadian langka, ataupun faktor lain yang tidak terduga. Outlier ini terbagi menjadi 3 macam type. Yang pertama ada global outlier, yaitu nilai yang benar-benar terpisah jauh dari data lainnya. Contohnya itu kayak berat badan orang dewasa itu kan rata-rata 50-100 kg, tapi ada yang sampai 330 kg. Itu jelas merupakan global outlier. Kemudian ada contextual outlier yang dimana outlier ini tuh tergantung konteks. Contohnya itu kayak suhu 30 derajat Celcius di musim panas itu dianggap wajar, tapi kalau di musim dingin suhu 30 derajat Celcius itu dianggap tidak wajar. Jadi yang menentukan itu adalah konteksnya. Kemudian ada collective outlier, yang dimana collective outlier ini adalah sekelompok data yang secara bersama-sama dianggap aneh meskipun masing-masing nilai terlihat normal. Misalnya itu ada lonjakan penjualan terus-menerus dalam beberapa hari yang tidak sesuai seperti pola biasanya. Nah, yang keempat ada kita cara mengidentifikasi outlier. Menurut Triola 2018 ada beberapa metode untuk mendeteksi outlier. Yang pertama itu menggunakan metode grafik, misalnya menggunakan box plot. Apa itu box plot? Nah, box plot itu adalah grafik statistik berbentuk kotak untuk menunjukkan sebaran data, median, kuartil, dan juga outlier. Nah, kemudian kalau ada titik data yang jauh dari whisker, berarti kemungkinan itu outlier. Nah, whisker itu apa? Whisker itu adalah garis pada box plot yang menunjukkan tentang data normal. Kemudian yang kedua menggunakan metode statistik. Nah, di sini bisa kita menggunakan rata-rata dan juga standar deviasi, yang dimana data dianggap outlier kalau nilainya lebih kecil dari rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi atau lebih besar dari rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Kemudian bisa juga menggunakan quartile dan juga EQR atau interquartile range, yang dimana data disebut outlier kalau nilainya adalah lebih kecil dari kuartil 1 dikurangi 1,5 kali interquartile range atau lebih besar dari kuartil 3 ditambah 1,5 kali interquartile range.
Jadi kesimpulannya, outlier itu adalah data yang menyimpang dari mayoritas, yang dimana penting untuk diidentifikasi karena bisa memengaruhi hasil analisis dan keputusan yang diambil. Dengan mengenali tipe dan cara mendeteksinya, kita bisa menentukan apakah data tersebut akan dipertahankan atau perlu dikeluarkan dari analisis. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Faizah Nur Balkis dengan NIM 24103131200011 yang akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai contoh penerapan analisis deskriptif dalam akuntansi. Nah, analisis deskriptif merupakan alat penting bagi perusahaan untuk mengukur kinerja operasional dan memastikan pencapaian tujuan bisnis. Nah, berbagai metrik yang dihasilkan dari analisis ini kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam analisis penjualan online. Tentunya sebuah toko online pasti ingin memahami pola pembelian pelanggan mereka selama periode tertentu. Nah, data penjualan dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif seperti berikut. Yang pertama yaitu dengan meringkas data numerik, yaitu dapat dilakukan dengan cara menghitung total penjualan, rata-rata penjualan per hari, dan penjualan tertinggi dan terendah mereka. Lalu yang kedua yaitu dengan membuat tabel frekuensi, yaitu dengan menampilkan jumlah pembelian untuk setiap produk, kategori produk, dan rentang harga. Lalu yang ketiga yaitu dengan membuat visualisasi data, yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu dengan membuat grafik batang, yaitu untuk menunjukkan tren penjualan bulanan. Lalu yang kedua yaitu dengan diagram lingkaran atau pie chart, yaitu untuk menunjukkan persentase penjualan atau kategori produk. Lalu yang ketiga yaitu dengan peta panas atau heat map, yaitu digunakan untuk menunjukkan lokasi pembeli terbanyak. Fungsi dari analisis deskriptif ini adalah untuk meringkas dan menyajikan data penjualan yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami sehingga para pemilik toko online dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi pola dan tren historis yang penting. Baik, penerapan yang kedua yaitu dalam menganalisis tren permintaan. Nah, analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren preferensi dan perilaku pelanggan sekaligus membuat asumsi tentang permintaan untuk suatu produk atau layanan tertentu. Contohnya itu dalam perusahaan Spotify yang menyediakan layanan musik streaming, yang dimana perusahaan tersebut menggunakan analisis deskriptif untuk memanfaatkan untuk mengetahui kebiasaan mendengarkan para pengguna Spotify. Nah, mereka membuka data seperti lagu, artis, maupun genre yang paling sering didengarkan oleh para pendengar Spotify di berbagai lokasi dan demografi. Nah, dari analisis ini, Spotify bisa yang pertama yaitu mengidentifikasi tren musik terkini, yaitu dengan mengetahui lagu atau artis mana yang sedang viral atau populer. Lalu yang kedua, yaitu dalam membuat rekomendasi yang dipersonalisasi, yaitu seperti playlist Discover Weekly atau Release Radar yang dibuat berdasarkan preferensi unik dari setiap pengguna Spotify. Lalu yang ketiga, yaitu dalam mengambil keputusan bisnis. Spotify bisa memilih artis atau podcast mana yang akan diajak kerjasama atau dipromosikan, serta menentukan jenis playlist tematik apa yang perlu ditambahkan, misalnya seperti playlist untuk belajar, playlist untuk olahraga, maupun playlist untuk relaksasi. Baik, penerapannya yang ketiga yaitu dalam laporan atau report. Nah, analisis deskriptif menghasilkan peluang mengoptimalisasi proses operasional perusahaan yang belum berjalan sesuai dengan rencana atau yang masih harus diperbaiki. Nah, action plan yang sudah berjalan sesuai dengan rencana pun tetap memerlukan laporan periodik agar bisa memantau perkembangan bisnis yang sudah berjalan dengan baik. Nah, contoh penerapan analisis deskriptif dalam laporan keuangan, yang pertama yaitu menghitung rata-rata laba bersih selama periode tertentu. Yang kedua yaitu dalam membuat grafik tren penjualan dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi persentase margin laba kotor dibandingkan dengan pendapatan. Serta yang keempat yaitu menggunakan tabel frekuensi untuk melihat sebaran pengeluaran pada kategori tertentu untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara jelas dan terstruktur. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Nur Aina Rizky dengan NIM 24 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat dalam konteks akuntansi dan bisnis. Jadi, analisis deskriptif memiliki peran penting dalam bidang akuntansi karena mampu menyajikan informasi yang relevan dan mudah dipahami dari data historis. Metode ini memiliki manfaat signifikan yang mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan berbasis data. Adapun manfaat utamanya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas tentang performa masa lalu. Informasi ini sangat krusial karena data historis mencerminkan bagaimana perusahaan beroperasi dalam berbagai kondisi, baik secara finansial maupun operasional. Sebagai contoh, laporan keuangan yang dianalisis secara deskriptif dapat menunjukkan fluktuasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memahami hal ini, manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus menilai efektivitas dari keputusan-keputusan keuangan sebelumnya. Yang kedua, menyediakan informasi dasar untuk membuat prediksi atau perencanaan di masa yang akan datang. Meskipun analisis ini tidak bersifat prediktif, namun informasi yang dihasilkannya sangat berguna sebagai fondasi untuk analisis lanjutan seperti prediktif analitik atau perspektif analitik. Misalnya, dengan mengetahui pola penjualan selama 5 tahun terakhir, perusahaan dapat memperkirakan permintaan produk di tahun berikutnya atau merancang anggaran yang lebih realistis dan berbasis data. Dalam praktiknya, banyak perusahaan mengandalkan hasil dari deskriptif analitik sebagai referensi utama dalam proses budgeting, forecasting, maupun pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian seperti biaya yang melebihi anggaran. Contohnya seperti biaya operasional yang lebih besar dari anggaran, penurunan keuntungan, ataupun penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Dengan mengolah data secara teratur dan sistematis, perusahaan bisa mendeteksi penyimpangan atau hal-hal yang tidak biasa dari standar yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tindakan perbaikan bisa segera dilakukan. Ini penting untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat serta meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Hidayati dengan NIM 2410-3133-20003. Di sini saya ingin melanjutkan mengenai keterbatasan analisis deskriptif. Analisis deskriptif memang sering digunakan karena memberikan gambaran yang jelas mengenai data keuangan maupun operasional. Namun ada beberapa keterbatasan yang penting dan yang perlu diperhatikan dalam analisis deskriptif ini. Yang pertama yaitu terbatas pada data historis. Analisis deskriptif ini bersifat historis, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi masa depan, karena hanya mengandalkan data di masa lalu. Analisis deskriptif tidak cukup untuk menyusun proyeksi pertumbuhan, arus kas, ataupun strategi jangka panjang. Analisis deskriptif ini juga hanya mampu menjawab pertanyaan apa yang terjadi dan bukan mengapa hal itu terjadi. Sebagai contoh, laporan bisa menunjukkan adanya kenaikan laba, tetapi tidak menjelaskan apakah kenaikan tersebut disebabkan oleh strategi pemasaran yang efektif, penghematan biaya, ataupun faktor musiman tertentu. Lalu yang kedua, bergantung pada kualitas data dan kurang kontekstual. Kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jika data yang masuk salah, tidak lengkap atau bias, maka ringkasan yang dihasilkan pun akan keliru. Prinsip garbage in dan garbage out sangat berlaku di sini. Analisis deskriptif juga sulit digeneralisasi. Hasil analisis pada satu perusahaan hanya berlaku untuk data tersebut, sehingga tidak selalu relevan jika dibandingkan dengan perusahaan lain atau digunakan untuk menarik kesimpulan lintas industri.
Lalu faktor eksternal seringkali tidak tercermin dalam data. Angka-angka keuangan tidak selalu menggambarkan kondisi bisnis secara menyeluruh karena tidak memperhitungkan hal-hal seperti inflasi, kebijakan pemerintah, ataupun dinamika industri. Laporan keuangan yang dianalisis biasanya bersifat statis dan menggambarkan periode sebelumnya. Hal ini membuat analisis deskriptif kurang dinamis dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini, terutama di lingkungan bisnis yang cepat berubah. Lalu yang ketiga ada potensi bias dan manipulasi. Adanya perbedaan metode akuntansi seperti perbedaan dalam metode penyusutan atau penilaian persediaan dapat membuat perbandingan antar perusahaan menjadi bias dan sulit untuk ditafsirkan secara adil. Dan juga selalu ada potensi manipulasi laporan keuangan atau praktik window dressing. Karena data berasal dari penyusunan internal, ada risiko bahwa laporan disajikan lebih baik dari kenyataannya, sehingga analisis deskriptif bisa menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan jika tidak ditelaah lebih kritis. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada Farah Nurul Aida, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Farah Nurul Aida dengan NIM 24103133200053 dari kelompok 5. Baik, kalau kita teliti kembali, sebenarnya banyak UMKM di Indonesia itu yang masih menghadapi kendala dalam mengelola usaha karena keputusan bisnis yang dimana seringkali hanya diambil berdasarkan perkiraan tanpa dukungan data yang memadai, teman-teman. Dan di sini itu menimbulkan permasalahan, entah kesulitan mengatur stok, ketidaktepatan strategi pemasaran, hingga arus kas yang tidak stabil. Nah, menurut kalian sendiri, bagaimana sih caranya agar UMKM tersebut tidak hanya mengandalkan keputusan bisnis berdasarkan perkiraan, dan mereka itu tergerak untuk berganti ke analisis deskriptif? Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih. Selanjutnya untuk Stephen Kenley, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Stephen Kenley dengan NIM 24103131100003. Pertanyaan saya adalah, apa dampak yang mungkin terjadi apabila hasil dari analisis deskriptif digunakan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal perusahaan, seperti inflasi ataupun kebijakan pemerintah? Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Nur Syafitri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nur Syafitri dengan NIM 24103132200008 dari kelompok 6. Tadi kan sudah dijelaskan salah satu keterbatasan
analisis deskriptif itu salah satunya terbatas pada data historis ya. Nah, jadi pertanyaan saya bagaimana sih perusahaan itu dapat meminimalkan risiko bias keputusan bisnis jika hanya bergantung pada data historis? Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang bertanya tadi, pertanyaannya bisa dikirim di grup ya. Oke, baik. Saya Nur Alia Ajijah bakal menjawab pertanyaan dari Saudari Sapitri tadi. Yang pertanyaannya itu adalah tentang keterbatasan analisis deskriptif. Salah satunya itu yang telah dijelaskan oleh pemateri tadi bahwasanya adanya keterbatasan pada data historis. Lantas bagaimana perusahaan dapat meminimalkan risiko bias keputusan bisnis jika hanya bergantung pada data historis? Baik, di sini terbagi menjadi beberapa langkah-langkah teman-teman yang pernah aku bakal menjelasin. Yang pertama itu kita nggak menggunakan satu data historis aja, tapi kita menggunakan beragam data historis yang dari jangka waktu tahun per tahun gitu. Jadi kita nggak hanya menggunakan satu data historis dari tahun kemarin, tapi kita menggunakan data historis dari periode yang lalu-lalu, sehingga informasi yang kita dapatkan itu yang akhirnya beragam dan juga berkelanjutan. Jadi semakin panjang periode data yang kita analisis, itu semakin kecil risiko bias akibat fluktuasi jangka pendek. Dan data ini juga sebaiknya mencakup beberapa kondisi, seperti pada saat kondisi krisis, pemulihan, dan juga pertumbuhan pada perusahaan tersebut, agar kita itu dapat mendapatkan gambaran yang lebih utuh begitu. Lalu selanjutnya yang kedua itu melakukan
normalisasi pembersihan data, di mana pada saat data pada periode A itu sedang terjadi error atau bagaimana, itu kita usahakan bahwa datanya itu sudah bersih sehingga dapat digunakan untuk referensi pada tahun berikutnya. Yang akhirnya hal ini dapat mengurangi bias teknis akibat kualitas data yang buruk. Lalu selanjutnya itu kita menggunakan analisis perbandingan, di mana kita di sini tidak hanya menilai data dari perusahaan kita sendiri, tapi kita juga membandingkan dengan tren industri, pesaing-pesaing kita bagaimana, dan juga rata-rata dari sektornya begitu. Hal ini mencegah adanya keputusan yang terlalu inward looking, di mana kita hanya mengagum-agumkan perusahaan kita begitu. Lalu selanjutnya itu adalah melengkapi data kualitatif dan informasi eksternal, di mana data historis yang berupa angka tadi itu tuh perlu diperkaya lagi dengan data kualitatif teman-teman, yang seperti kayak strategi manajemennya bagaimana, terus regulasi sama tren keputusannya. Dengan begitu keputusannya itu tidak hanya berbasis data angka tapi juga berupa deskriptif. Lalu selanjutnya kita bisa menggabungkannya dengan metode lainnya yang mungkin bakal dijelaskan lebih lanjut lagi oleh kelompok-kelompok yang bakal mempresentasikan selanjutnya. Lalu selanjutnya itu yang terakhir itu sadar akan bias kognitif dalam pengambilan keputusan. Misalnya kayak cenderung mencari data yang mendukung keyakinan lama atau kayak terlalu terpaku dengan tren historis tertentu. Padahal yang kita tahu bahwa semakin bertambahnya zaman itu tren pasar itu semakin berubah gitu. Dengan hal ini membangkitkan kesadaran kita selaku pemangku kepentingan atau pengambil keputusan buat mengambil keputusan itu lebih berhati-hati dalam membaca data. Itu saja yang dapat aku sampaikan kepada Syafitri. Apakah dapat dipahami? Sangat dapat dipahami. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Stephen Candy mengenai apa dampak yang mungkin terjadi apabila hasil analisis deskriptif digunakan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal perusahaan seperti inflasi atau kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalnya kalau misalnya hasil analisis deskriptif digunakan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal perusahaan seperti inflasi atau kebijakan pemerintah, nah dampak yang terjadi itu bisa timbul kesimpulan yang menyesatkan. Nah, bisa saja datanya terlihat baik secara internal, tapi sebenarnya kurang baik karena ada faktor dari luar itu. Misalnya penjualan naik 10%, tapi ternyata kenaikan lebih disebabkan karena inflasi tinggi atau karena harga barang naik, bukan karena peningkatan volume penjualan. Kemudian dampak yang kedua itu ada salah tafsir kinerja perusahaan. Nah, manajemen bisa menganggap kinerja perusahaan membaik atau memburuk hanya dari angka deskriptif, tanpa menyadari pengaruh eksternal. Misalnya, laba turun dianggap akibat manajemen buruk, padahal karena kenaikan pajak atau biaya impor. Nah, dampak yang ketiga itu ada pengambilan keputusan yang keliru. Investor, manajemen, atau stakeholder bisa salah arah karena dasar analisisnya itu nggak lengkap. Contohnya itu memutuskan ekspansi karena melihat tren positif, padahal ancaman resesi sedang dekat. Kemudian dampak yang keempat itu resiko strategi jangka panjang. Nah, perusahaan itu bisa menetapkan target yang tidak realistis jika tidak memperhitungkan inflasi, regulasi, atau tren ekonomi global. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa rugi besar atau kehilangan daya saing. Nah, kemudian dampak yang terakhir itu hilangnya kepercayaan stakeholder. Nah, kalau analisis dianggap tidak akurat dan keputusan yang diambil gagal, kepercayaan dari pemegang saham, kreditor, maupun publik bisa menurun. Bagaimana Stephen Kelly, apakah terjawab? Terjawab, dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Farah Nurul Aida. Inti dari pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana caranya agar UMKM
tidak hanya mengandalkan keputusan bisnis berdasarkan perkiraan dan tergerak untuk berganti ke analisis deskriptif. Nah, jadi jawabannya menurut saya agar UMKM tidak hanya mengandalkan perkiraan nih, mereka perlu dibekali pemahaman bahwa data sederhana yang mereka punya itu seperti catatan penjualan harian atau biaya operasional bisa diolah nih menjadi informasi penting. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan pelatihan pencatatan keuangan sederhana, penggunaan aplikasi digital yang mudah dipakai, dan memberi contoh nyata bahwa keputusan berbasis data lebih akurat dan mengurangi risiko. Nah, dengan begitu, mereka akan terdorong beralih ke analisis deskriptif karena terbukti membantu mengatur usaha lebih baik. Nah, untuk Farah Nur Aida, apakah dapat terjawab? Masih ada pertanyaan? Oh, ini Bapak. Oke, baik, mungkin Kalau di sini tidak aku ada, silakan bisa ditutup dan disimpulkan. Nggih, Bapak. Mungkin Ulun mau menambahkan sedikit buat pernyataan dari teman-teman penyaji tadi, kayak kalau kita tahu kan bahwa analisis deskriptif ini selain mempunyai manfaat, dia juga memiliki keterbatasan nih. Kayak hanya berfokus pada data historis gitu, yang tadi telah ditanyakan oleh Sapitri, yang artinya kita itu hanya mengandalkan hasil analisis deskriptif tanpa mempertimbangkan faktor eksternal, kayak inflasi, kebijakan pemerintah, kondisi pasar global, dan tren pasar lainnya. Yang akhirnya keputusan kita itu bisa menjadi bias begitu. Tapi dampaknya apa sih? Kayak kalau misalkan kita hanya mengandalkan data historis, akhirnya kita itu data historis kita itu menunjukkan penjualan kita yang stabil naik kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan eksternalnya. Kayak kita itu harus memperhitungkan kembali inflasi yang tinggi. Kita itu bisa saja salah menyimpulkan bahwa daya beli konsumen itu masih kuat padahal sebenarnya justru menurun gitu. Atau kalau ada regulasi pajak yang baru, itu tuh kita perhitungkan sehingga analisis historis itu bisa menjadi gambaran laba yang keliru. Jadi intinya dalam analisis deskriptif itu tetap penting buat jadi langkah awal, tapi selanjutnya harus kita lengkapi lagi dengan analisis lainnya dan juga harus mempertimbangkan faktor eksternal supaya keputusan perusahaan atau bisnis itu lebih akurat dan juga adaptif. Mungkin itu aja yang dapat Ulun tambahkan, Bapak. Dikembalikan ke moderator. Baik, dari pemaparan materi kami tadi mengenai analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif dalam akuntansi merupakan metode penting untuk menyajikan data keuangan secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami. Analisis ini berfungsi sebagai gambaran umum kondisi perusahaan dengan menekankan pada tren, profitabilitas, arus kas, ringkasan data, serta deteksi anomali atau outlier. Meskipun analisis deskriptif hanya mampu menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi tanpa memberikan penjelasan mengenai penyebab maupun prediksi ke depan, hasilnya tetap bermanfaat bagi manajemen, auditor, dan investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, analisis deskriptif dapat dikatakan sebagai fondasi penting dalam memahami informasi akuntansi sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi analisis deskriptif. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.